Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sang pemimpin? Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita semua bisa memperingati Hari Pahlawan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, calon sang pemimpin, peristiwa 10 November 1945 menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah bangsa. Peristiwa itu memperlihatkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan. Pertempuran tersebut dipicu oleh berbagai hal. Yang pertama, insiden Hotel Yamato. Sebulan setelah memproklamirkan kemerdekaannya, Indonesia kembali diguncang berbagai insiden. Di Surabaya, Belanda mengibarkan bendera negara mereka di Hotel Yamato. Insiden ini membuat warga setempat marah karena pada waktu itu pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memberikan informasi kepada rakyat mengenai makna kemerdekaan. Bukan itu saja, pemerintah kala itu juga melakukan sosialisasi. Setelah menetapkan bendera merah putih sebagai bendera nasional, di berbagai daerah muncul wacana untuk mengibarkan bendera merah putih. Surabaya pun tidak ketinggalan. Masyarakat saat itu ramai mengibarkan bendera ke berbagai sudut kota. Namun, sekutu yang saat itu memenangkan Perang Dunia Kedua ingin mengambil kendali wilayah jajahan dari Belanda. Hal itu membuat tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI datang untuk melucuti tentara Jepang. Namun, saat itu pihak Inggris juga memiliki misi lain, yaitu mengembalikan Indonesia ke administrasi pemerintahan Belanda. Anak-anakku calon sang pemimpin, bahkan perwakilan NIKA turut membonceng pihak Inggris. Peristiwa ini akhirnya membuat sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di Surabaya. Bendera tersebut berkibar di tiang paling atas Hotel Yamato pada malam hari. Pagi hari, setelah pengibaran bendera tersebut, masyarakat Surabaya yang melihat bendera Belanda sudah berkibar merasa marah dan murka. Mereka menganggap Belanda tidak menghargai usaha dari rakyat Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya. Pengibaran bendera Belanda ini akhirnya membuat para pemuda bersih tegang dengan orang-orang Belanda. Para pemuda yang diwakili oleh Residen Sudirman, yang didampingi oleh Siddiq dan Haryono kemudian menemui perwakilan Inggris, Polekman, serta orang-orang Belanda di sana. Pertemuan tersebut bertujuan untuk berunding dan menurunkan bendera yang memicu amarah masyarakat Surabaya. Namun, Polekman menolak usulan tersebut. Dia bahkan juga menolak mengakui kedaulatan Indonesia. Segera setelah pertemuan, Polekman mengeluarkan pistol yang memicu perkelahian di lobi Hotel Yamato.
Di luar gedung hotel, massa yang datang semakin banyak. Mereka mendukung Residen Sudirman membuat inisiatif agar bendera tersebut diturunkan. Residen Sudirman lalu keluar dan mengatakan jika perundingan tidak menemui titik temu. Akhirnya, para pemuda yang masih berada di luar gedung memanjat naik ke atas hotel dan menurunkan bendera Belanda. Setelah itu, mereka merobek bagian biru dari bendera tersebut dan hanya menyisakan dua warna, yakni merah dan putih. Bendera yang telah disobek tersebut kemudian dipasang kembali ke puncak tiang. Segera setelah bendera kembali terpasang, masyarakat memekikkan seruan "Merdeka!". Peristiwa ini kemudian menjadi awal dari berbagai pertempuran pertama antara pihak Indonesia dengan tentara Inggris. Anak-anakku, calon sang pemimpin. Yang kedua, pembunuhan Jenderal Malabi. Tewasnya Jenderal Aubertin Walter Scholtem Malabi disebut menjadi faktor utama pertempuran pada 10 November. Peristiwa ini dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung Internatio bebas dari militer Inggris yang berujung pada percekcokan dan pertempuran antara kedua belah pihak. Meski begitu, hingga saat ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan perwira kerajaan Inggris tersebut. Berbagai sumber yang ada mengemukakan hal berbeda. Ada yang menyebut Malabi tewas saat ada aksi tembak-menembak dengan penduduk Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Namun, ada juga yang menyatakan jika Malabi tewas karena granat dari anak buahnya yang berusaha melindungi. Granat tersebut meleset dan malah terkena mobil yang ditumpangi oleh Malabi hingga kemudian terbakar. Kejadian itu disebut menjadi penyebab tewasnya Malabi. Terbunuhnya Malabi akhirnya membuat Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan berbagai senjata sebelum pukul 06.00 pada 10 November. Tetapi ultimatum tersebut tidak dihiraukan. Rakyat Surabaya saat itu memutuskan untuk tetap melawan. Yang kedua, pembunuhan Jenderal Malabi. Peristiwa ini dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung Internatio bebas dari militer Inggris, yang berujung pada percekcokan dan pertempuran antara kedua pihak. Meski begitu, hingga saat ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan perwira kerajaan Inggris tersebut. Berbagai sumber yang ada mengemukakan hal berbeda. Ada yang menyebut Malabi tewas saat ada aksi tembak-menembak dengan penduduk Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Namun, ada juga yang menyatakan jika Malabi tewas terkena granat dari anak buahnya yang berusaha melindungi. Granat tersebut meleset dan malah terkena mobil yang ditumpangi Malabi hingga kemudian terbakar. Kejadian itu disebut menjadi penyebab tewasnya Malabi. Terbunuhnya Malabi akhirnya membuat Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan berbagai senjata sebelum pukul 06.00 pada 10 November. Tetapi ultimatum tersebut tak dihiraukan. Rakyat Surabaya saat itu memutuskan untuk tetap melawan. Hingga
terjadilah pertempuran yang dikenal dengan nama peristiwa 10 November dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 10 November meninggalkan bekas bagi para pejuang dan mereka yang menjadi korban. Dikutip dari buku Indonesia dalam Arus Sejarah edisi 6 tahun 2012 menggambarkan sekutu yang pada awalnya melihat Indonesia sebagai Heetjadste Volk de Wereld atau bangsa terhalus di dunia, kini menjadi bangsa yang lebih liar, ganas dan garang. Pertempuran tersebut berlangsung hingga beberapa hari dan berakhir pada tanggal 28 November 1945. Kantor berita Reuters kala itu melaporkan ribuan orang Indonesia menjadi korban serbuan militer sekutu. Adapun korban dari pihak tentara dan masyarakat Surabaya diduga mencapai 20.000 orang. Sementara korban dari pihak sekutu diperkirakan mencapai 1.500 orang. Atas perjuangan rakyat Surabaya dalam melawan penjajah, pemerintah akhirnya mengenang peristiwa tersebut sebagai Hari Pahlawan. Untuk itu, anak-anakku, sang pemimpin, mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jerih payah para pejuang yang telah rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan segala tindakan yang baik, segala pemikiran-pemikiran yang maju, sehingga tidak akan mengecewakan para pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Dan akhirnya anak-anakku semuanya, sang pemimpin, mari kita panjatkan doa kepada seluruh pahlawan yang telah meninggal. Semoga beliau-beliau semuanya menjadi syuhada, mendapatkan tempat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala hadiniyah wa ala riyatin sholihah. Wabi khususi semua syuhada, para pejuang yang telah gugur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!